I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang salah satu komponen komputer, yaitu mainboard. Apa sih mainboard itu? Mainboard adalah salah satu dari berbagai komponen penting yang ada di dalam komputer. Mainboard juga bisa disebut dengan motherboard. Pengertian mainboard. Menurut Edi Irwansyah, mainboard atau motherboard merupakan tempat lalu lalangnya data pada komputer. Bentuk mainboard ini seperti papan sirkuit elektronik. Adapun pengertian lain dari mainboard yaitu papan utama berupa PCB yang memiliki chip BIOS atau program penggerak, jalur-jalur, dan konektor sebagai penghubung akses di setiap perangkat di dalam komputer. Selanjutnya, apa sih fungsi dari mainboard? Berdasarkan pengertiannya, mainboard atau motherboard berfungsi sebagai pusat penghubung antara satu perangkat dengan perangkat lainnya. Dengan kata lain, fungsi mainboard adalah untuk menyatukan sistem perangkat keras yang tersedia. Selain itu, mainboard dan bagian-bagian di dalamnya juga berfungsi untuk menciptakan sinergi antar kode, sehingga komputer bisa bekerja. Penjelasan ini seperti yang diterangkan dalam buku Panduan Mahir Pengantar Teknologi Informasi. Bagian-bagian motherboard atau mainboard. Seperti yang sudah diterangkan sebelumnya, motherboard atau dalam bahasa Indonesia disebut sebagai papan induk merupakan pusat pengendali yang mengatur kinerja dari semua bagian yang terpasang pada papan tersebut. Setiap bagian motherboard atau papan induk tentu memiliki fungsi yang berbeda-beda. Lantas, apa saja bagian-bagian motherboard dan fungsinya? Yang pertama, chipset controller. Dalam sistem motherboard, lalu lintas peripheral diatur oleh dua buah chipset controller motherboard, yaitu not bridge dan sound bridge controller. Not bridge memiliki fungsi untuk mengatur bagaimana interface dan lalu lintas data pada prosesor, memori, seperti graphics card. Sementara itu, sound bridge atau ICH berfungsi untuk menentukan bagaimana interface dan lalu lintas data pada hard disk, ROM, keyboard, mouse, USB, LAN, modem, dan sebagainya. Yang kedua ialah soket prosesor. Soket prosesor adalah tempat untuk melakukan dan memasang prosesor. Soket prosesor ini dilengkapi dengan kait pengunci agar prosesor terpasang dengan baik dan tidak goncang. Ada dua tipe soket prosesor yang umum digunakan pada komputer, yaitu leaf dan zip. Leaf merupakan singkatan dari Low Insertion Force. Soket ini biasanya digunakan pada komputer generasi awal seperti Intel, Pentium 2, dan generasi awal Pentium 3. Zip merupakan singkatan dari Zero Insertion Force. Zip adalah soket prosesor yang kerap digunakan pada komputer model baru. Namun pada prosesor AMD, zip disebut juga dengan soket A. Ketiga adalah BIOS. BIOS atau Basic Input Output System merupakan program dasar yang selalu digunakan sebagai penghubung software dengan hardware. BIOS ini terletak di dalam motherboard pada bagian ROM atau Read Only Memory. 4. Slot RAM. Slot RAM pada motherboard ini berfungsi untuk menyisipkan atau meletakkan RAM. Umumnya, slot RAM di dalam motherboard terdiri dari 2-4 buah. Slot RAM ini berfungsi untuk mendukung konfigurasi dual channel. 5. Soket hard disk dan floppy. Soket floppy digunakan sebagai konektor kabel penghubung antar motherboard dengan floppy drive atau diskette drive. Sementara itu, soft hard disk merupakan penghubung antara motherboard dengan hard disk.
Terdapat beberapa jenis soket yang bisa digunakan untuk menghubungkan mainboard dengan hard disk. Namun, jenis soket hard disk yang paling umum digunakan pada komputer adalah ATA dan SATA. Keenam, baterai CMOS. CMOS merupakan singkatan dari Complementary Metal Oxide Semiconductor. CMOS ini adalah baterai yang digunakan untuk menyimpan pengaturan BIOS dan pengaturan lainnya selama baterai tersebut masih aktif. Ketujuh, kipas atau fan. Mainboard juga mencangkup komponen yang bernama kipas atau dalam bahasa Inggris disebut dengan fan. Kipas ini berfungsi sebagai pendingin mesin komputer atau laptop ketika panas. Mesin komputer atau laptop dapat menjadi panas apabila terlalu lama digunakan. Namun, ketika laptop sudah mencapai suhu di atas batas normal dan kipas tidak dapat membantu mendinginkan mesin, secara otomatis laptop akan melakukan forced shutdown atau mati sendiri. Kedelapan, port komponen eksternal. Port komponen eksternal ini berada di bagian belakang motherboard dan berfungsi untuk menangkap konektor motherboard dengan komponen-komponen eksternal seperti keyboard, mouse, printer, monitor, scanner, dan lain sebagainya. Sekian, seperti itulah pembahasan dan penjelasan tentang komponen komputer yaitu mainboard. Semoga penjelasan dalam video ini bermanfaat dan dapat menambah pengetahuan kita.